Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diri kita senantiasa dibahagiakan selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan. Dengan dosen pengampu Bapak Hamyana, SST, MSI. Sebelum itu mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosi dengan NIM 0401217731. Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B. Nah, oke, langsung saja kepada pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini di perencanaan wilayah pedesaan saya akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah tentang analisis internal rate of return atau IRR, dan yang kedua adalah analisis economic internal rate of return atau EIRR, dan yang ketiga adalah analisis payback period atau PP. Dan untuk yang keempat adalah analisis life cycle cost atau LCC. Nah, yang pertama adalah analisis IRR atau internal rate of return. IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Dan untuk kelebihan dan kelemahan metode IRR ini, untuk kelebihannya yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Dan yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Dan untuk yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPF. Dan untuk yang terakhir, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPF. Nah, kekurangannya yang pertama, lebih rumit karena terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Dan untuk yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Nah, yang kedua adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai IRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Dan untuk yang ketiga, analisis payback period atau PP. Nah, PP ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan. Berapa lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang kas yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk. Dari aliran kas masuk tahunan ini yang dihasilkan oleh PP investasi tersebut. Apabila period setiap tahunnya jumlah sama, maka payback period atau PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi outlays dengan period tahunan. Nah, untuk rumus yang digunakan metode PP ini adalah seperti yang tertera di layar, di mana PP sama dengan investasi kas bersih per aliran kas bersih masuk tahunan. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PP adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika PP lebih pendek dibandingkan PP maksimum. Sebaliknya, jika PP suatu investasi lebih panjang daripada periode PP maksimum, maka investasi tersebut tidak layak untuk dikerjakan.
Untuk yang keempat adalah analisis life cycle cost atau LCC. LCC merupakan sebuah konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau membiayakan jangka panjang yang terbaik. Itulah presentasi dari saya dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.